Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Maira Sakila. Kisah yang berjudul Putusnya Kepala Bayiku Saat Dilahirkan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Petir menyambar, kilatan cahayanya saling menyatu membuat langit yang cerah terlihat mendung. Warga yang baru saja selesai menguburkan jenazah harus segera mungkin kembali karena hujan sepertinya akan segera turun. "Bu, ayo kita segera pulang, hujan akan segera turun." Rangga mengajak Mirna untuk segera pulang karena cuaca semakin terlihat kelam. "Ibu masih ingin di sini, Pak." "Bi, ayo kita pulang, cuaca sudah sangat mendung. Bibi harus ikhlas dan tabah agar ibu dan ayah tenang di sana." "Iya mbak, ayo pulang, keburu hujan ini, mana banyak petir lagi," sambung Gendis dengan ketus. Danur dan Rangga merasa heran karena sikap Gendis sekilat itu berubah. Setelah menemukan kuburan Wulan, Gendis terlihat sangat kesal dan seakan tidak menyukainya. Dirga pun sama halnya, mereka seolah tidak bisa menyembunyikan kekesalan karena usaha mereka gagal. Karena Mirna menemukan kuburan Wulan sebelum waktunya. "Ya sudah mbak, aku pulang duluan saja. Kasihan Runia sama Rati di rumah sendirian, mereka sangat takut sama suara petir." "Ayo bu, kita pulang." Rangga kembali membujuk, hingga akhirnya Mirna luluh dan mengikuti Rangga untuk segera pulang. Mereka semua berjalan perlahan karena gerimis mulai membasahi bumi. Suasana pemakaman sangat sepi, kabut mulai menutupi pandangan. Danur yang masih tidak menyangka akan apa yang terjadi, menghentikan langkahnya. Perlahan ia mengedarkan pandangan ke arah pemakaman dengan pandangan sedikit terhalang karena kabut yang begitu tebal. Danur menatap kuburan Wulan dan Damar yang baru saja ditinggalkan beberapa meter. Pandangannya kembali berbayang karena netranya yang berkaca-kaca karena menganak sungai. "Semoga kalian semua tenang di sana." Lirih Danur lalu mengusap kedua pipinya. Ia hendak berbalik dan kembali melanjutkan langkahnya untuk pulang, namun pandangannya menangkap sesuatu yang samar karena terhalang kabut di depan sana. Ia mengusap wajahnya agar sedikit jelas melihat siapa yang berdiri di samping makam ayah dan ibunya. Hingga perlahan Danur kembali berbalik dan melangkah menuju makam. Dengan langkahnya yang sengaja tidak ia berikan suara, Danur mencoba melihat lebih jelas sosok wanita yang berdiri di sana. "Siapa di Danur?" Suara seseorang membuatnya menoleh. Rangga melihat Danur yang tengah berjalan menuju makam kembali berbalik dan mendekatinya, lalu bertanya kenapa dengan dirinya yang masih diam di sana. "Itu saya." "Ada apa? Ayo, hujan keburu deras." Rangga mencoba membawa Danur kembali dan membuat Danur yang hendak menghampiri sosok wanita itu urung. Ia masih melihat dengan jarak yang semakin jauh. Ia melihat bayangan wanita yang berdiri di samping makam Wulan dan Damar. "Ada apa, Nur?" Mirna bertanya kala Danur yang masih memperhatikan kuburan orang tuanya. "Bibi, apa kamu tidak melihat ada orang berdiri di sana?" "Siapa? Gak ada siapa-siapa di sana. Hanya kabut yang semakin tebal dan menghalangi pandangan." "Tapi saya melihat ada seseorang di sana, seorang wanita." "Wanita? Tidak ada siapa-siapa. Sudah, kita pulang. Nanti repot kalau hujan semakin deras." Akhirnya Danur pun melangkahkan kaki mengikuti paman dan bibinya. Meski hatinya merasa memang ada orang yang memperhatikan dia, hanya saja Danur tidak melihat wajahnya. "Apa ini mas? Kita gagal!" seru Gendis di dalam kamar. Ia tengah mengobrak-ngabrik kamarnya karena merasa kesal terhadap Mirna yang sudah mengganggu rencananya. "Sudahlah, diam. Jangan sampai mereka dengar perkataanmu, Gendis. Bisa semakin bahaya kalau mereka tahu." "Tapi aku kesal, sia-sia kita membunuh mereka."
Kenapa kau yang lebih terobsesi, Gendis? Bukannya kemarin kau ketakutan dan menolak? Itu kemarin, Mas. Sekarang aku sudah tahu rumah ini mewah dan sangat megah. Siapa yang akan menolak? Perusahaan yang mereka kelola saja sangat bagus dan pasti banyak uangnya. Dirga semakin merasa kesal. Apa yang dikatakan Gendis ada benarnya. Mereka sudah merasa nyaman tinggal di rumah itu. Bahkan melihat kemewahan matanya semakin buta. Lalu bagaimana kita ke depannya? Gimana dengan Nyai Arum nanti? Kita. Assalamualaikum. Suara seseorang membuat Dirga terdiam dan ia menajamkan telinganya. Siapa itu? Bukan Mirna yang datang. Dirga mengedikan bahu, lalu berjalan hendak membuka pintu. Waalaikum. Dirga terkejut kalau sosok yang ada di hadapannya bukanlah Mirna atau tetangganya. Tantri? Anggi? Iya paman, ibu dan bapak ada. Dirga mengangguk. Pandangannya tidak lepas dari tubuh Tantri yang terlihat berisi. Perutnya membuncit seperti orang yang tengah hamil besar. Maaf Mbak Mirna, masih di jalan. Kami baru pulang dari pemakaman. Dirga menyusul Tantri yang hendak duduk di kursi. Lalu Tantri menampakkan wajah sedih. Sabar sayang. Anggi mencoba menenangkan istrinya yang terlihat sedih mengingat ibu dari kakak sepupunya tiada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, bapak. Tantri, Anggi, kenapa kalian kesini nak? Mirna memeluk sang putri yang memang Mirna pun sudah sangat merindukannya. Loh bu, kami ingin mengucapkan turut berduka cita pada Mas Danur, iya kan mas? Ucapnya seraya menengok Anggi. Iya bu, masa kita nggak kesini pada lagi berduka? Seharusnya kalian nggak kesini biar nanti mas dan bibi yang datang ke desa Duku. Timpal Danur yang melihat Tantri dan suaminya ada di ruang tamu. Gak apa-apa mas, kami juga sekalian akan ikut membantu di sini. Tidak boleh, kamu harus secepatnya pergi. Kamu tidak boleh di sini. Danur berucap sedikit bergetar. Ia trauma mengingat kejadian yang menimpa istrinya. Pandangannya menatap tubuh Tantri. Ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Loh, kenapa mas? Sudah nak Danur, biarkan Tantri di sini sementara waktu. Bibi juga rindu dengannya. Iya mas, aku rindu sama ibu dan bapak. Mas aku diusir, sambung Tantri. Anggi hanya diam melihat sikap Danur yang ia pikir sangat aneh. Seolah Danur tengah ketakutan dan sangat gelisah. Bukan mengusir, tapi demi kebaikan kamu dan bayi kamu, sahut Danur tegas. Loh, emangnya ada apa dengan bayi kami? Tantri bertanya lagi karena ia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Danur. Sudah anak Danur, paman minta biarkan Tantri di sini beberapa waktu. Paman yakin kita bisa menjaga dia. Danur merasa gelisah melihat kandungan Tantri yang semakin membesar, membuat rasa traumanya semakin kuat. Meski sebenarnya benda yang pernah ia temukan sudah ia berikan pada Nek Asi, tapi ia tetap tidak ingin adik sepupunya merasakan hal naas seperti istrinya. Bi, saya mohon selama di sini, siapapun jangan biarkan dia sendirian. Jangan biarkan orang lain masuk ke dalam kamarnya. Cukup kalian yang boleh masuk. Tidak ada yang boleh lagi masuk selain bibi, paman dan suaminya. Tukas Danur membuat Dirga dan Gendis melotot. Loh, memangnya kenapa Danur? Apa kami ini orang jahat sampai kami dilarang? Gendis menghampiri Danur dengan mimik wajah penuh tanya. Saya hanya menjaga dan tidak ingin hal buruk kembali menimpa keluarga saya. Apa yang terjadi pada Arimbi, cukup dia dan kami yang merasakannya. Danur berkata dengan sedikit tekanan. Lalu ia pergi meninggalkan semua orang. Mirna pergi membawa Tantri bersama suaminya menuju kamar dekat ruang tamu bersama Anggi yang harus ketat menjaga Tantri. Meski ia masih merasa tidak mengerti dengan keadaan di rumah kakak sepupunya. Waktu sudah terlihat gelap. Runia tengah merasakan perutnya yang keroncongan karena isi rumah masih berduka sehingga Mirna tidak menyiapkan makanan untuk orang rumah. Mirna hanya memasak untuk Tantri dan Anggi karena Danur melarangnya mengerjakan pekerjaan rumah sendirian. Ya ampun, bibi masak hanya untuk si Tantri aja, rutuk Runia. Lalu dia membuka kulkas, hanya ada telur, mie rebus dan sayuran. Lalu ia mengambil telur dan mie untuk makan malamnya. Runia menyalakan kompor, namun angin dari jendela di hadapannya sedikit berhembus, membawa aroma anyir dan bau tidak sedap yang menusuk hidung Runia. Ia celingukan mencari bau yang memang sangat menyengat. Sebuah benda jatuh di hadapannya. Runia pun kaget kala melihat daging di dalam mangkok di sampingnya.
Ia melihat daging yang masih merah dan penuh dengan darah, tapi baunya sangat amis dan anyir yang membuatnya sedikit mual dan ingin muntah. Daging? Kau baru lihat ya? Perlahan Runia mendekati mangkok yang terlihat sebuah daging merah berukuran sedang atau sekitar 1 kilo. Namun Runia dibuat penasaran kala daging di dalam mangkok itu bergerak seolah berdenyut. Warna merah darah begitu pekat, Runia hendak menyentuhnya. Namun, ibu! Runia terkejut kala daging di dalam mangkok itu adalah sebuah ari-ari bayi. Bahkan masih jelas tali dan gumpalan dagingnya yang sangat memerah dan gumpalan daging yang membiru. Runia perlahan beringsut dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, lagi ia berteriak kala sebuah tangan menyentuh tangannya. Runia, kamu kenapa? Teriak-teriak seperti di hutan aja. Gendis datang dengan wajah datar dan bertanya pada anak gadisnya. Ibu? Runia memeluk Gendis, namun tubuh Gendis terasa dingin dalam dekapannya. Ibu, kenapa badan ibu begitu dingin? Apa ibu tengah sakit? Ujar Runia yang masih memeluk Gendis, namun Gendis diam tidak menjawab pertanyaan Runia. Runia menyeka air matanya dan melerai pelukannya pada Gendis. Ia berkata, Bu, tadi di sana ada daging, tapi itu bukan daging, Bu, itu ari-ari bayi. Ucapnya menceritakan apa yang ia lihat. Namun ekspresi Gendis hanya diam dengan tatapan datar. Runia membawanya pada tempat di mana ia melihat daging itu di dalam mangkok. Ini, Bu. Runia terkejut jika daging itu tiba-tiba hilang dan tidak ada di tempatnya. Ia melihat-lihat ke semua tempat dan wadah, tetapi tetap tidak ada sama sekali. Hingga ia menghampiri Gendis yang diam berdiri tanpa berkata sepatah kata pun. Bu, kenapa ibu diam saja? Runia masih sibuk mengedarkan pandangan mencari mangkok berisikan daging. Ia pun kerasa kesal karena Gendis sama sekali tidak bicara. Hingga akhirnya Runia menghampiri Gendis dan melihat wajahnya. Namun wajah Runia seketika memucat kala pandangannya bersitatap dengan Gendis. Runia! Runia semakin terkejut kala melihat Gendis tiba dengan wajah memakai masker. Ia melihat Gendis yang sejak tadi bersamanya, namun di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Loh, ibu? Kamu kenapa sih? Ibu dengar berisik banget. Ada apa? Ibu, tadi ibu di sini. Sudah, kamu ini bikin pusing terus kerjaannya. Gendis tidak menghiraukan Runia dan berlalu pergi meninggalkannya. Runia yang shock dan terkejut juga tubuhnya yang gemetar, seketika menangis dan lari. Ibu, tunggu. Runia lari ke dalam kamar dan terlihat Rati yang sudah bersiap untuk tidur terkejut melihat Runia yang lari dengan wajah sembab. Loh, kamu kenapa? Kak, di dapur ada ibu 2. Lirihnya, Rati melongo dengan bibirnya yang menganga. What? 2? Kamu ngigo atau ngelindur nih ya? Aku serius, ibu ada 2. Mana ada, ibu itu cuma 1 Runia. Tapi tadi... Sudahlah, aku ngantuk, ganggu aja. Kak, tapi... Rati tidak menggubrisnya. Ia kembali merebahkan tubuhnya dan menutup seluruh tubuh dengan selimut. Namun Runia masih dalam keadaan shock. Ia kebingungan karena rasa takutnya yang masih melekat. Ia menatap sekeliling, ada rasa takut yang kian menyergap sehingga membuatnya ikut masuk ke dalam selimut dan ikut menutup tubuhnya. Di dalam kamar lain, Tantri dan Anggi tengah bersenda dengan Mirna yang masih melepaskan kerinduannya pada Tantri yang memang hanya anak satu-satunya. Tidak, Mirna tidak memiliki anak pria dan anak perempuannya hanyalah Tantri. Dia memiliki 2 putra lainnya yang menjadi kakak Tantri. Tantri sangat disayangi oleh Mirna dan kedua kakaknya termasuk Rangga. Tidak seperti Damar dan Wulan yang hanya dikaruniai 1 putri yaitu Arimbi. Dan bahkan nasibnya sangat naas dan tragis karena harus meregang nyawa dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Ibu, rumah ini terasa sepi tanpa Mbak Arimbi. Lirih Tantri yang menatap sekeliling. Tantri teringat akan keramaian di rumah itu. Karena setiap saat ia berkunjung, Arimbi selalu menyambutnya hangat. Iya, kamu benar Tri. Rumah ini sangat sepi tanpa dia. Seharusnya rumah ini tengah ramai suara tangis bayi. Tapi... Bu, apa yang terjadi sebenarnya pada Mbak Arimbi? Kenapa Mas Danur begitu trauma? Bahkan dia sangat khawatir dengan kandunganku. Tanya Tantri penasaran. Mirna ragu untuk menceritakan. Ia menatap lekat manik kecoklatan milik Tantri dengan penuh kesedihan.
Iya Bu, katakan, biar kami tidak berpikir yang macam-macam. Dan Anggi akan waspada jika ada sesuatu yang terlihat bahaya untuk kandungan Tantri. Mirna pun menarik nafas dengan kasar, lalu dengan menutup mata, akhirnya ia membuka mulut dan mulai bicara. Mbakmu saat itu akan melahirkan. Dokter menyarankan agar dia dibawa ke rumah sakit besar karena ada kelainan dari sang bayi dan ibunya. Dokter di sini tidak sanggup karena terlalu besar resiko jika dipaksa melahirkan di sini. Tapi saat itu Arimbi merasakan kontraksi yang hebat. Dia kesakitan di tengah derasnya hujan. Semua keluarga kebingungan karena tidak memungkinkan membawa kendaraan saat hujan lebat dan guntur yang saling bersautan. Sehingga Paman Damar terpaksa mencari dukun beranak dan membawa Mak Karsim. Dia pun menolak awalnya, namun permohonan Damar membuat Mak Karsim pun mengikutinya. Kamu tahu Tri, Mak Karsim sudah mendapat firasat itu sebelum kematian Mbak dan bibi kamu. Tapi semua itu terlambat karena mbakmu sudah melahirkan bayinya. Mereka semua shock saat melihat bayi yang mereka lahirkan itu. Kenapa Bu? Tantri semakin penasaran kala Mirna terseduh dan seolah tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Bayi mbakmu lahir tanpa kepala. Apa? Mana mungkin Bu? Mbakmu melahirkan bayinya, namun kepala bayinya putus sehingga membuatnya shock dan meregang nyawa. Namun kamu tahu, semua bukanlah sesuatu yang sangat mudah diterima akal dan logika. Mbakmu menjadi tumbal bersama bayinya. Makanya, masmu sangat takut jika kau ada di sini. Dia takut apa yang terjadi pada istrinya menimpa kamu. Astagfirullah. Apa setragis itu kematian bibi, Paman dan Mbak Arimbi? Betapa kejam orang yang sudah membunuh mereka, Bu. Iya, bahkan tidak hanya bibi, Paman dan bayinya yang menjadi korban. Mak Karsim pun ikut meregang nyawa karena mencoba menyelamatkan Arimbi. Siapa pelakunya, Bu? Tanya Anggi. Tidak ada yang tahu, namun Danur bilang sepertinya bukan orang yang jauh dengan kita. Karena dia menemukan sesuatu di kamarnya sebagai tanda jika orang itu memang sudah diberi tanda dan diikat sebagai tumbal. Dan bahkan yang mengalami ini tidak hanya Danur. Ada 2 korban di desa lain juga. Ya Allah, ngeri sekali Bu. Apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Meregang nyawa bukan hanya satu saja. Maka dari itu kalian harus berhati-hati. Ibu tidak mau jika kalian mengalami hal buruk itu. Doakan kami Bu, semoga semuanya baik-baik saja. Ya sudah, kamu istirahat. Jangan lupa kunci pintu dan jangan sampai ada jendela yang tidak kamu kunci. Mereka mengangguk. Mirna pun melenggang pergi dan tersenyum pada putrinya. Malam semakin larut, Danur sepertinya sudah terlelap. Bahkan semua penghuni rumah sudah berada di dalam mimpinya. Semilir angin berhembus membawa daun-daun berguguran dan berterbangan. Namun di bawah pekatnya malam, sosok wanita berwajah pucat berjalan gontai menuju kamar Danur. Tatapannya kosong dan nanar. Di balik jendela terlihat Danur yang sudah tertidur pulas. Ia menatapnya lekat dengan kesedihan mendalam. Di tangannya ia membawa sosok bayi yang masih berlumur darah dengan kepalanya yang putus. Mereka jahat, mereka kejam, mereka iblis, ujar sosok yang berdiri di balik jendela. Hembusan angin semakin kencang membuat jendela yang tertutup itu terbuka dan membuat suara yang membuat Danur mengerjapkan mata. Aku akan membalasnya. Tidak akan aku biarkan mereka hidup senang di atas penderitaanku. Kalian tunggulah waktunya. Sosok Arimbi menatap tajam pada ruangan kamar yang memang terlihat dari tempat dirinya berdiri. Ia tersenyum melihat orang yang sudah menyakitinya berada di rumahnya sendiri. Tidak perlu jauh-jauh, Arimbi harus mengejarnya. Brak. Danur menutup jendela kaca yang sempat terbuka. Ia tidak sadar jika di hadapannya ada sosok wanita yang sangat ia rindukan. Perlahan Arimbi pun melayang menjauh dari sana. Namun Danur yang hendak berbalik dengan matanya yang mengantuk melihat bayangan seorang melintas di sampingnya. Danur menyadari ada aroma bunga melati di sana, sehingga ia membuka matanya lebar-lebar dan melihat seluruh halaman. Arimbi. Danur melihat sosok wanita yang melayang menjauh dan melewati pohon di seberang jalan. Ia mengenali sosok itu yang sejak tadi memperhatikannya. Perlahan Danur berjalan dan membuka pintu. Ia hendak mengejar istri yang akhir-akhir ini dirindukannya. Tunggu aku Arimbi. Danur terus berucap nada yang sama.
Ia berharap Arimbi tidak meninggalkannya. Ia ingin bertemu meski harus di alam yang berbeda. Danur lari dari tangga menuju lantai 1, namun langkahnya terhenti kala Rangga berada di sana berdiri menatapnya. "Loh, nak, mau kemana?" Danur bingung harus menjawab apa, karena jika ia mengatakan hal sebenarnya, Rangga tidak mungkin percaya. Saya mau ke dapur, Paman." "Kenapa wajah kamu berkeringat dan pucat seperti itu, nak?" Saya... Suara benda jatuh dari dapur membuat keduanya menoleh. Danur dan Rangga pun berjalan dan hendak melihat apa yang terjadi. Sesampainya di dalam dapur, mereka melihat sekeliling. Namun pandangan Danur tertuju pada sebuah kantong yang tergeletak di samping jendela kaca. Perlahan Danur mendekatinya. Lalu Danur terkejut melihat sebuah bingkisan hitam dari dalam kantong tersebut. Baunya sangat tidak sedap dan sangat pekat, membuat dirinya seketika menjauh dan melempar benda tersebut. Ia perlahan beringsut mundur, membuat Rangga penasaran. Hingga tidak lama, Rangga pun mendekati dan bertanya, "Ada apa, Danur?" Danur menatap kantong yang ia lempar. Ingatannya berlayar mengingat sesuatu yang pernah ia temukan dulu. "Paman, itu..." tunjuk Danur pada sebuah bingkisan. Rangga pun mengambilnya, namun sama terkejutnya dengan Danur saat Rangga melihat apa isi di dalamnya. "Apa itu, Danur? Kenapa seperti..." "Mereka mengetahui keadaan Tantri. Kita harus segera membawa Tantri pergi, dan mereka tengah berusaha memberikan tanda." "Maksud kamu..." Danur menarik nafasnya dengan sangat pelan. Ingatan berputar pada beberapa bulan lalu. Flashback 3 bulan sebelumnya. Malam itu Danur dan Arimbi tengah memasak untuk makan malam. Arimbi yang terbiasa mendapati lapar saat malam tiba. Ia memutuskan memasak sedikit lebih banyak agar jika dia lapar, Danur tidak harus memasakkan untuknya. "Mas, ibu sangat suka rawon, dan malam ini bayi kita juga sepertinya lagi mau makan rawon. Kita bikin ya, kamu temenin aku," ujar Arimbi kala ia merasakan keinginannya untuk memakan rawon. Rawon adalah kesukaan ibunya, Wulan. Dan kesempatan itu juga ia mengajak Danur membuat rawon, bahkan ia membuat lebih banyak dari biasanya. Wangi sekali. Masak apa, nak?" Wulan yang menghirup aroma rawon membuatnya tergoda sehingga menghampiri Danur dan Arimbi yang tengah memasak. "Ibu, ini kami membuat rawon karena aku lagi pengen makan rawon. Karena ini kesukaan ibu, jadi Arimbi masak banyak." "Wah, sepertinya nikmat sekali, sayang. Wanginya menggugah selera makan ibu." Arimbi tersenyum sambil mengaduk rawon yang hampir matang. Danur yang membantunya juga ikut menyiapkan keperluan untuk makan malam. Wulan dan Arimbi pun segera menyiapkan dan membawa makanan ke atas meja makan. "Ayah, cepat sini, kita makan," teriak Arimbi memanggil Damar. "Mas, sudah siap, ayo sini," ajak Arimbi yang dibalas senyuman oleh Danur. Danur pun membawa rawon dalam wadah dan menghampiri Arimbi. Bentar, aku lupa bawa sendok," kakek Danur pada Arimbi. Danur pun beranjak menuju dapur untuk mengambil sendok. Sesampainya di dapur, ia pun mendekati lemari yang berada di ujung dekat jendela kaca. Ia meraih gagang lemari dan membukanya, lalu ia mengambil beberapa sendok dan garpu. Tapi, sebuah kantong hitam seolah terlempar dari jendela yang memang masih terbuka. Ia melihat dan mengambilnya. Ia membuka kantong tersebut dan melihat sebuah bingkisan berwarna hitam. Danur tidak membukanya, hanya menyangka jika itu adalah sebuah sampah yang memang terjatuh tertiup angin. Sebelum melemparkan benda tersebut, Danur membukanya karena penasaran. Namun alangkah terkejutnya kala melihat kotak kecil itu berisi sebuah daging berwarna merah, juga bau anyir dan busuk yang sangat pekat. Ia pun melemparnya pada tong sampah dan berlalu menuju meja makan yang berada di ruang tengah. "Dari mana, nak?" Damar bertanya. "Habis ngambil sendok ya. Tadi saya lupa." "Wah, kalian ini memang pasangan yang sangat serasi. Ayah suka dengan kalian yang selalu rukun seperti ini." Mereka semua tersenyum karena memang bagi Danur, Arimbi adalah kebahagiaannya. Tidak lama terasa hening, hanya suara dentuman sendok dan piring yang terdengar. Semilir angin dari sela ventilasi juga AC yang memang menyala seolah menjadi penyejuk bagi mereka. Danur pun tidak banyak bicara dengan apa yang dilihatnya. Ia seolah bersikap biasa meski hatinya merasakan perasaan yang sangat aneh.
Hingga tidak mereka sadari, ada sosok yang mencoba mendekati Arimbi dan menatapnya lekat. "Bu, katanya Om Dirga mau ke sini," tanya Arimbi pada Wulan di sela keheningan. "Iya, katanya besok mereka ke sini, karena sebelum ke desa Gaduh, mereka akan menginap di sini." "Bagus dong, kan jarang-jarang Om Dirga dan Tante Endis ke sini." Wulan hanya melihat sekilas. Ia menatap Damar yang sama abai kala mendengar Arimbi yang membahas adiknya. Bukan karena tidak suka, tapi Wulan tahu sikap Dirga padanya sangat tidak sebaik yang Arimbi kira. "Bu, kenapa? Apa ibu gak suka Om sama Tante kesini?" Lirik Arimbi dengan tatapan nanar. Begitupun Danur, ia seolah tidak menyukai kehadiran sang paman yang memang mengetahui tabiat Dirga pada Wulan. Danur dan Damar sangat lebih dekat dengan Rangga, karena meski mereka merasa perbedaan antara perlakuan orang tuanya pada mereka, mereka memahami jika perbedaan tidak menjadi dinding antara kasih sayang orang tua dan anaknya. Rangga memahami itu karena ia pun sama halnya memiliki seorang putri satu-satunya seolah menjadi ratu di hati mereka. Bukan mereka tidak menyayangi anak lainnya, kasih sayang mereka tetap sama. Hanya saja, Tantri dan Arimbi bagi mereka sangat istimewa. Namun berbeda bagi sang adik Dirga. Ia berpikir jika orang tuanya sangat mengutamakan Wulan dan Mirna, sehingga Dirga dan yang lainnya seolah anak yang tidak pernah ada di hati mereka, sehingga membuat sedikit selisih paham dan kebencian di hati Dirga. "Bu, Imbi pamit istirahat ya," ucap Arimbi setelah beberapa menit berbincang dalam keadaan sedikit tidak enak, karena mendengar kabar jika Dirga akan datang dan menginap. "Iya sayang, selamat malam." Wulan mencium kening Arimbi yang berlalu meninggalkannya. Pagi sekali Wulan dan Arimbi sudah berkutat di dapur menyiapkan beberapa makanan untuk menyambut kedatangan Dirga dan istrinya. Meski ada kemalasan untuk menyambut sang adik, melihat Arimbi yang begitu semangat, Wulan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hanya menemani dan terlihat baik-baik saja melihat putrinya yang bahagia mendengar kabar pamannya yang akan berkunjung. Suara bel berbunyi terdengar. Arimbi pun sedikit berlari hendak membuka pintu. "Sayang, pelan, tidak boleh lari begitu. Kamu lagi hamil, nak," ujar Wulan memperingatkan Arimbi yang begitu semangat menyambut pamannya. "Om Dirga?" Pintu terbuka. Arimbi melihat ke arah mobil dan ke kanan kiri, seolah ia tengah mencari sesuatu. "Tante tidak ikut. Dia hanya menitip salam. Tadi pagi dia tiba-tiba diare." Dirga menjelaskan sebelum Arimbi bertanya. Ia paham jika Arimbi mencari istrinya, namun karena ada keperluan membuat Gendis tidak jadi ikut dan hanya dia bersama Runia. "Loh, Tante sakit? Lalu Om kesini sama siapa?" "Om sama Runia. Dia lagi mengambil sesuatu di dalam mobil, oleh-oleh buat kamu dan calon bayi kalian." "Gendis sakit apa, Dir?" Wulan menimpali setelah melihat Runia membawa beberapa paper bag di tangannya. Runia hanya tersenyum ketir. Ia merasa sungkan dan malu karena pertama kali memasuki rumah Arimbi yang ia pikir sangat besar dan luas. Ini ibu titip ini buat paman dan bibi, dan ada hadiah kecil buat mbak juga," ucapnya memberikan satu paper bag pada Wulan dan satu paper bag pada Arimbi. "Apa ini? Kenapa repot-repot segala?" "Nggak repot kok, kan jarang kami kesini juga, karena kami kan nggak banyak uang seperti kalian. Jadi hadiah atau oleh-oleh ini belum seberapa buat kalian." "Om, jangan berlebihan," ucap Arimbi merasa sedikit tidak enak dengan kata-kata Dirga. Wulan terlihat semakin geram, sehingga ia memanggil Danur dan Damar. Tidak lama Danur pun datang bersama Damar dan mereka pun menyambut Dirga dan Runia. "Dirga, udah lama sampai." Danur dan Damar menyalaminya, namun wajah Dirga terlihat masam dan abai padanya. "Bi, aku izin ke kamar mandi boleh?" Runia berucap sedikit cemas dan raut wajah yang pucat. "Kamu kenapa? Kok pucat?" Arimbi khawatir dan mengusap keningnya. "Enggak, aku hanya gak enak badan aja. Kamar mandinya di mana, Mbak?" "Pakai kamar mandi Mbak saja, kebetulan kamar mandi tamu lagi rusak. Tukangnya baru nanti sore datang." Wajah Runia seketika berubah, hanya rasa gugup dan wajahnya yang pucat tidak bisa ia hindari dari Arimbi dan Wulan. Runia pun perlahan bangkit dan beranjak menuju kamar Arimbi. Ia mencekal ujung bajunya dengan erat, seolah merasakan kecemasan. Dengan langkah sedikit gontai, Runia terus berjalan dan hingga tepat di depan pintu kamarnya. Ia menarik nafasnya dengan sangat pelan, lalu membuka pintu dan masuk ke dalam.
Maafkan kami, Mbak. Kami terpaksa melakukan ini. Ucapnya seraya menaruh sesuatu di balik lemari. Ia pun seolah menutup mata dan membacakan sesuatu. Setelah selesai, ia menyapu ruangan kamar yang menurutnya sangat indah, luas dan banyak benda-benda mahal yang tidak ia miliki di rumahnya. Ayah benar, kalian memiliki segalanya, sedangkan dia dari segi apapun berbeda, sampai segalanya Mbak yang memiliki semuanya. Gumamnya dengan tatapan nanar. Tidak lama ia pun tersadar dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Ia melihat kamar mandi yang sama besarnya, semua ada dan sangat mengagumkan, hingga ia sedikit merasakan kegelisahan di hatinya. Runia, suara seseorang membuat Runia sedikit terkejut. Beruntung Runia tengah berada di dalam kamar mandi, sehingga membuatnya tidak terlalu merasa khawatir. Runia pun membasuh muka dan segera menghampiri seseorang yang menunggunya di luar. Kamu baik-baik saja kan? Mbak khawatir tahu. Gak apa-apa Mbak, hanya sedikit sakit kepala saja. Ia berusaha menetralkan perasaannya karena tidak ingin terlihat gugup di hadapan Arimbi. Ia tidak ingin mengundang kecurigaan bagi orang-orang rumah yang menurut Runia, mereka semua berpura-pura baik. Ya, Runia berpikir jika Wulan dan Damar sangat senang karena menguasai segalanya. Hidup dalam kemewahan tanpa harus banting tulang, mencakup kehidupan. Sedangkan dirinya rumah sederhana dengan keadaan yang sederhana, tidak seistimewa yang dimiliki keluarga Arimbi, membuat hatinya sedikit terusik setelah melihat segalanya. Runia, Arimbi kembali membuat Runia terhenyak. Ia sedikit mendalam dari lamunan, sehingga panggilan Arimbi yang beberapa kali tidak ia dengar. Iya Mbak. Kenapa? Apa ada yang dipikirkan? Runia menggeleng. Ia pun tersenyum lalu berucap, Mbak, aku pengen istirahat. Lirihnya, Arimbi pun mengulas senyuman lalu mengangguk dan membawa Runia ke kamar di sebelahnya. Ini kamar kamu boleh istirahat di sini. Makasih Mbak. Sama-sama. Oh ya, nanti kalau butuh sesuatu panggil Bibi atau Mbak ya. Runia mengangguk lalu meninggalkan Arimbi dan masuk ke dalam kamar. Arimbi pun berlalu menghampiri Danur yang sudah menunggunya di samping tangga. Danur tidak terlalu membiarkan Arimbi sendirian, sehingga ia terus mengikuti langkah istrinya kemanapun ia pergi. Namun pandangan Danur seolah tengah menginterogasi istrinya, bertanya dalam isyarat yang dijawab gelengan kepala. Beralih ke masa sekarang. Dua pria yang berdiri dengan wajah sedih dan terkejut itu terlonjak kaget kala mulai memiliki firasat jika bukan orang luar yang melakukan kejahatan pada keluarganya. Danur, apa mungkin? Saya belum tahu jelas karena sejak saya menempati rumah ini tidak ada yang berani memasuki kamar kami selain... Tapi apakah benar jika mereka pelakunya? Kita harus mencari tahu. Danur menjeda ucapannya kala hembusan angin menerpa jendela dan membuatnya bergerak-gerak. Suasana seolah-olah berubah. Danur merasakan ada yang tidak benar. Ia melihat ke sisi luar lewat jendela. Tatapannya terus berputar hingga ia melihat sesuatu. Jaga adikku Mas, jangan biarkan mereka menyakitinya. Ah, Danur, ada apa? Rangga tidak menyadari jika Danur baru saja melihat sosok Arimbi yang memintanya untuk menjaga Tantri. Namun karena ia terkejut membuat Rangga pun sedikit merasa penasaran dan menatap Danur penuh dengan pertanyaan. Ada apa? Kau lihat apa? Tidak, tadi saya lihat. Jangan bohong, pasti ada sesuatu. Paman merasakan tengkuk paman merinding. Rangga melihat suasana sedikit berbeda. Ia bisa merasakan adanya sosok yang tengah memperhatikannya, juga melihat Danur yang terlihat memucat. Paman, kita harus terus menjaga Tantri. Istri saya memberi pesan agar kita menjaga dan menyelamatkannya. Apa? Arimbi? Iya, sebab itu kenapa saya tidak mengizinkan Tantri ada di sini. Rangga terlihat cemas dan khawatir mendengar kabar yang didapatnya. Ia merasa gelisah karena tidak mau melihat anak kesayangannya kenapa-napa. Aku pergi dulu paman. Mau kemana Dan? Tanpa menjawab, Danur pun lari dan segera membawa kendaraan roda 4-nya. Selama 1 jam perjalanan melewati hutan dan beberapa kebun, Danur pun segera menemui Nek Asi. Dengan wajah cemas ia mencari di rumah gubuknya yang terlihat sepi. Nek Asi, Nenek di mana? Ia mencari berkeliling di sudut rumah, namun tidak melihat keberadaannya. Kemana kamu Nek? Kenapa saat butuh malah sulit ditemui? Aku di sini Nak.
Suara serak dan berat itu terdengar dari balik pohon. Danur menatap Neasi yang berjalan membawa sebuah bakul berisi umbi dan sayuran. Ya Allah Nek, kenapa malam-malam pergi ke hutan? Danur mengambil bawaannya dan menaruhnya di dekat balik. Neasi duduk dengan wajah lelah. Danur pun ikut duduk dan menatapnya. Nek, saya kesini. Saya tahu maksud kamu nak. Dia sudah mengincar adik sepupumu dan tengah berusaha menandainya. Kenapa nenek tahu? Neasi diam, lalu tangannya menunjuk pada gundukan tanah di belakangnya. Pandangan Danur pun mengikuti arah telunjuk Neasi. Ia pun menatap sedih gundukan tanah yang menjadi kuburan istrinya. Arimbi, pergilah, dia menunggumu. Dia sudah mengetahui siapa pelaku dari pembunuhannya. Apa? Arimbi sudah tahu? Benarkah Nek? Neasi mengangguk dengan netra yang sudah menganak. Perlahan Danur beranjak dengan langkah yang sedikit lemas. Ia seolah merasakan sesuatu di hatinya. Perlahan ia mendekati gundukan tanah itu. Pandangannya sedikit demi sedikit berbayang. Ia menunduk, menatap tanah yang sudah kering dan mulai tertutup rumput. Air matanya luruh membasahi wajahnya yang memang tengah merindukan Arimbi. Mas. Danur membeku seketika kala sebuah tangan menyentuh pundaknya. Dingin, itu yang ia rasakan. Perlahan ia menoleh dan pandangannya bertemu dengan wajah yang sangat pucat dan tatapannya kosong. Tidak ada kehangatan dan senyum manis yang bisa Danur lihat di sana. Hanya kesedihan dan wajahnya yang pias juga dingin menyertai pertemuan mereka kali ini. Maafin Mas. Maafkan Mas karena tidak bisa melindungi kamu. Lirih Danur sambil mencium tangan dingin milik Arimbi. Mas, bawalah Neasi ke rumah kita. Biarkan dia menjaga Tantri selama di rumah. Sayang, siapa mereka yang sudah melakukan ini pada kita? Siapa? Tolong katakan. Tanpa menjawab, Danur lebih dulu bertanya akan siapa pelaku yang sudah menghancurkan kehidupannya. Dia yang saat ini ada di rumah kita. Dia yang saat ini tengah berkumpul dengan kalian semua. Mereka telah memasuki rumah kita dengan tujuan sama. Bahkan sekarang mereka menginginkan tumbal dari janin adikku. Wajah Danur seketika berubah dengan pandangan tidak percaya menatap sosok wanita di hadapannya. Maksud kamu, Paman Dirga? Arimbi mengangguk. Kemarahan dari wajahnya yang memucat kian kentara. Danur pun sama terkejut juga kecewanya. Entah mengapa setega itu Dirga dengan keponakannya sendiri. Akan ada kematian. Satu persatu keturunannya akan mati di tanganku. Arimbi melayang menjauhi Danur dengan mata yang merah menyala karena amarah yang kian mendera. Arimbi, tunggu. Biarkan dia pergi. Dia harus memberi pelajaran pada manusia yang sudah menyakiti banyak orang selama ini. Dia akan memulai setelah sekian lama menunggu saat ini tiba. Maksud Neasi apa? Kau akan tahu sendiri nanti. Sekarang pulanglah. Enggak, Nek. Arimbi meminta nenek untuk ikut ke desa, tinggal bersama kami. Saya mohon, ikutlah. Mohon Danur kepada Neasi. Neasi menatapnya dengan penuh keraguan. Ia seolah masih ragu karena kemungkinan akan bertemu salah seorang yang sudah menghancurkan hidupnya. Ia membuang pandangan dengan hati yang kembali terasa sakit. Aungan kesakitan sang putri kembali terngiang. Bayangan kematian anak menantu dan suaminya kembali menari diingatan. Nek, seru Danur yang melihat bahu Neasi bergetar. Danur bisa merasakan ada kesedihan mendalam di hati sosok wanita tua yang sudah menyelamatkannya. Saya mohon. Lagi Danur memelas dan memohon padanya. Jangan memohon, saya akan ikut. Tapi jangan katakan semua tentang saya pada siapapun. Danur mengangguk. Saya janji, saya akan mengatakan pada mereka jika nenek adalah nenek saya. Tidak ada yang tahu jika saya tidak memiliki nenek. Baiklah, saya bersiap dulu. Neasi pun memasuki rumah gubuk yang menurutnya istana. Dia membersihkan umbi juga sayuran yang ia petik tadi sore dan memasukkan ke dalam kardus yang ia minta pada Danur. Umbi ini bagus untuk wanita hamil, juga sayur ini kita bawa. Ini akan sangat bagus untuk adik sepupumu. Kandungannya yang semakin membesar akan membuat tubuh semakin memerlukan energi. Danur dan Neasi pun beranjak menuju mobil yang berada sedikit jauh dari kediaman. Ia membawa sayuran dan bawaan Neasi. Tubuh tua yang sudah letih itu berjalan dengan pikiran mengambang. Ada keraguan dan kegelisahan.
Ia ingin segera melihat sosok yang ia pernah lihat dulu saat ia tengah berusaha lari dari kejaran mereka. Dan satu pria yang mengejarnya dapat ia lihat karena membuka topeng yang dipakainya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.